Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Saya Deviliani, absen 5 dengan digit belakang 03 Jadi di sini saya akan mempresentasikan tingkat materialitas 1% dari total pendapatan. Dalam suatu audit, laporan keuangan sangat memberikan pertimbangan untuk memberikan opini seorang auditor. Salah satu pertimbangannya adalah materialitas. Apa sih materialitas itu sendiri? Seperti apa yang dapat memberikan tingkat keyakinan seorang auditor? Konsep ini penting diketahui oleh seorang auditor agar dapat memberikan opini secara tepat. Pertama, kita harus mengetahui pengertian materialitas. Materialitas sendiri adalah kesalahan penyajian termasuk penghilangan. Dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Ada 4 tingkatan materialitas. Yang pertama adalah overall materiality, yang kedua overall performance materiality, yang ketiga specific materiality, yang keempat specific performance materiality. Overall materiality didasarkan atas apa layaknya diharapkan berdampak terhadap keputusan pengguna laporan keuangan. Jika auditor memperoleh informasi yang menyebabkan ia menentukan angka-angka materialitas yang berbeda dari yang ditetapkan semula, angka materialitas semula seharusnya direvisi. Overall performance materiality ditetapkan lebih rendah dari overall materiality. Performance materiality memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu tanpa mengubah overall materiality dan menurunkan ke tingkat yang rendah, yang tepat, probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan salah saji tidak terdeteksi secara agregat. Specific materiality. Untuk jenis transaksi, saldo akun atau disclosure tertentu di mana jumlah sajinya akan lebih rendah dari overall materiality. Specific performance materiality ditetapkan lebih rendah daripada specific materiality. Hal ini memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi dan salah saji yang tidak material yang secara agregat dapat berjumlah materiality. Selanjutnya, bagaimana auditor menentukan materialitas? Penentuan materialitas membutuhkan penggunaan pertimbangan profesional. Sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, persentase tertentu seringkali ditetapkan sebagai tolak ukur yang telah dipilih. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup struktur kepemilikan dan penadaan entitas, unsur-unsur laporan keuangan, antara lain aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, industri, serta lingkungan ekonominya. Fluktuasi relatif tolak ukur tersebut, yaitu pendapatan, laba bruto, beban periode sebelumnya. Yang kelima adalah unsur yang menjadi perhatian khusus auditor, yaitu tujuan evaluasi kinerja keuangan, pengguna, fokus, laba. Kapan auditor menentukan tingkat materialitas tersebut? Konsep materialitas ditetapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak terkoreksi jika ada terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor. Lalu, saat perencanaan audit, pertimbangan apa saja yang dipikirkan oleh audit? Dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan tersebut suatu dasar untuk yang pertama menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko. Yang kedua, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Yang ketiga, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Terakhir, bagaimana opini yang akan diberikan auditor berdasarkan materialitas tersebut? Tentu, opini yang diberikan juga berdasarkan kecukupan bukti,
salah saji dan materialitas yang telah diidentifikasi oleh auditor. Jika selama proses audit, auditor menemukan tingkat kesalahan pada penyajian laporan keuangan secara individu suatu golongan akun dan keseluruhan di bawah tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor, maka opini yang akan diberikan adalah opini wajar tanpa pengecualian. Dan jika ternyata sebaliknya, tingkat kesalahan berada di atas atau melebihi tingkat materialitas yang ditentukan, maka opini yang akan diberikan adalah wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, tergantung seberapa material kesalahan tersebut. Ilustrasinya adalah saya, auditor atas nama DY, mengaudit Hotel Nia Sinta tahun 2019 dalam hitungan materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, overall materiality. Untuk mendapat tingkat materialitas, saya masih tahu 4 tingkat materialitas. Auditor DY dalam mengaudit Hotel Nia Sinta tingkat materialitas 1% dari total pendapatan. Kenapa? Karena DY sudah mewawancarai manajemen Hotel Nia Sinta, fokus terhadap laba yang dihasilkan. Indikator laba sendiri adalah pendapatan, sehingga pendapatan asersinya harus dicatat lengkap, merupakan hak, semua diungkap dengan baik, cut off-nya, pisah batasnya tepat. Kenapa 1%? Karena sesuai pedoman umum penerapan tingkat materialitas untuk entitas yang bertujuan mencari laba dari total pendapatan minimal 1%, maksimal 10%. Auditor dianjurkan menggunakan tingkat paling konservatif karena belum memahami secara detail Hotel Nia Sinta. DY meminta laporan keuangan Hotel Nia Sinta dari data neraca dan laporan laba rugi tersebut, seperti yang ada di slide sebelah kanan. DY cantumkan ke dalam format Excel terlebih dahulu sesuai format kertas kerja kantor DY untuk mendapatkan tingkat materialitas, seperti yang ada di slide juga. Sehingga DY audit tingkat materialitasnya melalui kertas kerja yang kantor DY buat. Dari pengauditan DY, pada tingkat materialitas 1% dari total pendapatan adalah total salah saji yang ditemukan pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan OM sebesar 4.861.340 lebih besar daripada PM sebesar 2.430.670. Maka laporan keuangan keseluruhan mengandung salah saji yang material dan pihak terperiksa tidak bersedia mengoreksi nilai salah saji tersebut pada laporan keuangan, maka auditor DY dapat memberikan opini tidak wajar. Jadi sekian, terima kasih.